Hello guys, selamat datang. Film ini dimulai dari seorang pemuda yang bernama John, yang sedang asik melakukan aktivitas senam jari di kamarnya sambil menonton film penggenjotan. Anjir, baru juga mulai filmnya, udah senam jari aja. Walaupun kehidupan nyatanya aktif dalam dunia perwadonan, tetapi tak ada yang bisa memuaskannya. Si John hanya bisa puas dengan aktivitas senam jarinya sambil ditemani film penggenjotan. Sampai suatu malam, ketika John menghabiskan waktu dengan teman-temannya di sebuah klub malam, ia melihat wadon cantik dari kejauhan, yang sedang memakai pakaian warna merah. Si John pun tertarik dengan wadon itu. Dengan paras tampan yang dimilikinya, John pun berhasil menggait wadon itu. Tetapi, usahanya si John untuk melakukan penggenjotan dengan wadon itu ternyata gagal. John yang penasaran dengan sosok wadon itu pun mencari tahu siapa wadon itu sebenarnya. Si John pun menanyakan siapa nama wadon itu dengan seorang bartender. Yang ternyata, wadon itu bernama Barbara Sugarman. Si John dengan temannya pun langsung mencari nama tersebut di Facebook. Dan mereka berdua pun tampak senang ketika berhasil menemukan akun FB wadon itu. Si John pun mencoba menghubungi Barbara dan mengajaknya makan siang bersama. Dan ternyata si Barbara mau diajak makan siang oleh si John. Tampaknya si Barbara juga menyukai si John, dan mereka pun berpacaran. Anjir, segampang itu. Seandainya kehidupan nyata gue bisa segampang si John ini menaklukkan para wadon. Mereka berdua pun pergi ke tempat bioskop untuk menonton film kesukaan Barbara, yaitu film romantis. Hubungan mereka pun sudah berlangsung selama sebulan, tanpa melakukan aktivitas penggenjotan. Pacaran sehat katanya. Dan Barbara pun menyuruh si John untuk mengambil kelas kuliah malam. Ternyata, ketika di rumah, si John melakukan senam jari dengan menjadikan foto-foto Barbara sebagai bahannya. John. Singkat cerita, mereka berdua pun mengenalkan hubungan mereka kepada teman-temannya. Teman Barbara pun bertanya kepadanya, apakah kalian sudah pernah melakukan penggenjotan? Temannya pun kaget ketika si Barbara menjawab bahwa mereka belum pernah sama sekali. Scene berpindah, yang memperlihatkan si John ingin memasuki ruang kelas, dan Barbara pun menelpon si John, dan mengatakan ingin mengajak si John untuk melakukan penggenjotan. John pun terlihat senang dengan hal itu, dan ia pun kembali masuk ke dalam ruang kelas. Ketika ingin masuk ke ruang kelas, ia menjumpai wanita yang sedang menangis sendirian. Singkat cerita, ketika si John sudah pulang ke rumah, tak lama kemudian datanglah Barbara dengan wajah yang menggoda, dan mereka berdua pun akhirnya bergenjotan. Tetapi seperti biasa, si John belum juga terpuaskan dengan hal itu. Ia pun kembali melakukan rutinitasnya dengan menonton film genjot sambil melakukan senam jari. Tetapi si John terciduk oleh Barbara yang sedang melihatnya menonton film. Barbara pun marah, dan si John menyangkal bahwa ia tidak melakukan hal itu dan mengatakan bahwa film tersebut merupakan lelucon yang dikirim oleh teman-temannya. Dengan perkataan manis si John membuat Barbara percaya, dan hubungan mereka pun masih tetap berlanjut. Tetapi kebiasaan buruk si John masih tetap berlanjut. Hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Barbara. Ketika di kampus, si John sedang menonton film di handphonenya sebelum kuliah dimulai. Ia terciduk oleh seorang wadon yang sebelumnya pernah ia temui saat sedang menangis sendirian di kampus waktu itu. Wadon ini bernama Esther. Akhirnya, si John memperkenalkan Barbara kepada orang tuanya. Orang tuanya pun kagum dan tampaknya suka dengan si Barbara. Terutama ayahnya, kagum dengan kecantikan Barbara. Ketika di kampus, Esther terus berupaya mendekati John dan meminjamkan sebuah video erotis yang menurutnya memiliki gambaran hubungan genjot yang realistis. Barbara pun terus berupaya agar bisa mengendalikan hubungannya dengan si John. Dan ia melarang John untuk membersihkan apartemennya sendiri dengan alasan bahwa hal tersebut tidaklah jantan. Si John ini sebenarnya pria yang rajin, seperti beres-beres rumahnya sendiri. Tetapi hal itu tidak disukai Barbara, dan ingin mencarikan pembantu untuk si John. Esther pun terus mencoba mendekati si John. Ketika selesai kuliah, ia mencoba mendekati dengan meminjam catatan si John dan mengatakan bahwa ia tertidur ketika kelas sedang berlangsung. Si John pun meminjamkan catatannya.
Ketika pulang ke rumah, ternyata Barbara ada di sana, yang terlihat tampak kecewa, sedih, dan sebagainya. Dan Barbara pun mengatakan, "Apakah kau ingat ketika kita pertama kali kencan? Aku pernah bilang, jangan pernah kau bohong padaku." Dan ternyata si Barbara mengetahui bahwa si John tetap melanjutkan hobinya sering menonton film genjot dengan melihat di riwayat jelajah pada laptop si John. Dengan terbongkarnya hobi si John ini membuat Barbara kecewa, akhirnya membuat hubungan mereka pun kandas. Setelah putus dari si Barbara, John berusaha untuk kembali menjalani gaya hidupnya sebelum ada Barbara dan pergi ke gereja. Di sana si John berdoa dan mengatakan bahwa ia dalam minggu ini sudah menonton video genjot dan senam jari sebanyak 35 kali. Anjir, seminggu 35 kali. Atas segala dosa-dosanya si John, ia pun menyesal. Ketika di rumah, ternyata si John masih saja melakukan aktivitas rutinnya. Baru juga tobat. Tak berselang lama kemudian, datanglah teman si John. Karena terlihat dari raut wajah si John tampak seperti orang galau, temannya pun menanyakan, "Apakah kau baik-baik saja?" John pun menjawab, "Kami baru saja putus, hanya gara-gara hal sepele, yaitu ketahuan nonton video genjot." Mendengar hal itu, temannya pun kaget. Ketika di kampus, John pun mulai mendekati Esther. Tak lama kemudian, mereka bergenjotan di dalam mobil. Anjir, semudah itu. Setelah bergenjotan, John menceritakan bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya hanya gara-gara hal sepele. Hanya gara-gara kedapatan menonton video genjot. Sikapnya kepadaku seakan seperti aku selingkuh. Padahal tidak, kata si John. Esther pun menanyakan, "Apakah kau hanya sekali saja menonton video itu?" Si John pun tidak bisa menjawab dan hanya terdiam saja. Esther pun menebak bahwa si John adalah seorang pecandu dan tidak bisa berhenti untuk menonton. John pun mengatakan bahwa genjot memanglah enak, tapi tidak seenak menonton film, katanya. Anjir, sakit ini mas si John. Esther pun menyuruh si John untuk melakukan senam jari tanpa melihat film genjot. Si John pun mencoba melakukannya, tetapi John tidak mampu melakukan hal itu. Esther pun mengajak si John untuk datang ke rumahnya. Ketika di rumah Esther, John pun mengatakan bahwa ia tidak mampu melakukan hal yang diinginkan oleh Esther, yaitu senam jari tanpa menonton video genjot. Esther pun mencoba untuk menterapi si John dengan menasehati si John. Ketika si John mandi, Esther pun terlihat seperti sedang menangis. Melihat hal itu, si John pun menanyakan, "Apa yang sedang terjadi denganmu?" Esther pun menceritakan bahwa suaminya dan anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil 14 bulan yang lalu. Oh, jadi ini penyebab si Esther sering nangis sendiri. Seperti yang dilihat si John waktu di kampus dulu. Akhirnya, si John pun bisa merasakan kepuasan tanpa harus menonton film genjot. Si John pun memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia sudah putus dengan Barbara. Dan terlihat orang tuanya pun kecewa, karena orang tuanya sudah terlanjur suka dengan Barbara. Adik John pun mengatakan bahwa Barbara tidaklah benar-benar peduli padanya, dan hanya memanfaatkannya sebagai pelampiasan kegemaran Barbara dalam menonton film romantis. Sepanjang film baru ini adiknya si John ada dialog, sebelum-sebelumnya hanya diam saja. John pun menemui Barbara dan meminta maaf karena telah berbohong. Tetapi, dengan keegoisan si Barbara yang tidak ingin bertemu dengannya lagi, membuat John sadar bahwa hidupnya akan lebih baik tanpa Barbara. Terlihat, John pun sudah mulai sembuh dan mulai mengabaikan laptopnya untuk tidak melakukan rutinitasnya lagi. John pun akhirnya menjadikan Esther sebagai pacarnya, meskipun tidak berniat untuk menikahinya dalam waktu dekat. John pun mengatakan bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Esther. Dan film pun tamat. Ending yang cukup menggenjotkan. Walaupun alur ceritanya tidak begitu membuat saya terkagum-kagum, tetapi di dalam film ini terdapat pesan yang tersirat bahwa janganlah sering-sering menonton film genjot, karena bisa berdampak pada kehidupan nyata. Bisa dilihat dalam karakter si John, bahwa ia lebih merasa puas ketika menonton film dibandingkan ketika sedang melakukan penggenjotan.
Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan alur cerita dari gue. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bagi kalian yang mau request film yang akan dibahas alur ceritanya, tuliskan saja di kolom komentar. See you next video.